kalau ada orang yang melamar, ya, begitu dia melamar, terus nanti dia dibales, apa istilahnya itu bahasa Sasanya? Apa istilahnya? Bukan balas lampak, apa namanya? Balas naik. Balas naik itu silaturahim. Yang namanya pendahulu itu ada dua macam. Ada yang pendahulu yang pantas untuk kita ikuti, ada juga pendahulu yang tidak pantas kita ikuti. Ada warisan nilai yang hari ini kita terima, misalnya budaya, adat yang memang bagus, yang memang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, silahkan kita teruskan. Tapi kalau adat dan budaya itu nyata-nyata, ya, nyata-nyata itu menghalalkan apa yang diharamkan, ya, atau menyebabkan sesuatu yang diperintahkan itu terhalang, maka tidak perlu kita ikuti, ya. Ayat ini pengingat kepada kita bahwa sebagai generasi penerus, ya, kita harus memilih dan memilah peninggalan-peninggalan, warisan-warisan nilai, budaya, dan cara-cara yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Itulah sikap Islam terhadap budaya, terhadap adat, terhadap kebiasaan. Kalau budaya adat itu memang sesuai, senafas, ya, dengan tuntunan agama, maka kita harus perkuat, kita teruskan, ya. Ada budaya-budaya silaturahim kita misalnya, yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh orang tua kita, ya. Macam-macam, misalnya kalau ada orang yang melamar, ya, begitu dia melamar, terus nanti dia dibales, apa istilahnya itu bahasa Sasanya? Apa istilahnya? Bukan balas lampak, apa namanya? Balas naik. Balas naik itu silaturahim. Memang tidak diajarkan persis seperti itu, ya. Nabi tidak mengatakan kalau kamu sudah misalnya dilamar, maka kamu nanti balas naik, pergi balas ziarah itu. Memang tidak persis, tapi itu sesuai dengan arti silaturahim. Itu sesuai dengan tuntunan agama untuk al-iktsar min silaturahim, memperbanyak silaturahim. Apalagi silaturahim yang di dalamnya ada makna musaharah, ada makna perbesanan. Antara anak dengan anak menikah, maka orang tua itu berbesan. Maka di situ silaturahimnya bertambah. Bukan hanya silaturahim dalam makna yang umum, tetapi di situ ada makna sohron atau musaharah, perbesanan. Maka silahkan. Jadi kalau ada orang bertanya gimana hukumnya agama melihat balas naik, bagus, ya. Itu bagus, sesuai dengan tuntunan Islam, silahkan. Yang punya keluangan lakukan. Walaupun jangan kemudian memaksakan diri misalnya, ya. Kalau memang ada halangan-halangan, kalau misalnya, ya mohon maaf ya, kan kadang-kadang ekonomi tidak sama, ya. Kemudian kalau mau balas naik itu harus memerlukan hal-hal tertentu, misalnya persiapan-persiapan yang ada biaya besar misalnya. Lalu betul-betul tidak sanggup, ya memang tidak usah dipaksakan. Tapi kalau bisa, lakukan dan niatkan sebagai ibadah. Itu termasuk adat budaya yang bersesuaian dengan nilai agama. Ada juga adat dan budaya yang memang betul-betul dibikin baru, ya. Maka ulama memberikan ukuran, ya, kalau sesuatu itu memang betul-betul tidak pernah ada sama sekali, ya, baik bentuknya, jenisnya betul-betul baru, ya, maka kembalikanlah kepada prinsip-prinsip syariat, ya. Apa prinsip-prinsip syariat? Ya, tidak menghalalkan apa yang haram, tidak berlebih-lebihan, ya. Kemudian tidak meninggalkan hak yang lain yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Nah, kalau ada sesuatu adat yang memang nyata-nyata bertentangan, nah ini yang ketiga, ya. Kalau tadi yang pertama bersesuaian, yang kedua memang sesuatu yang betul-betul baru, ya. Kalau yang ketiga, adat budaya yang memang bertentangan dengan tuntunan agama, baik secara bentuk maupun isi, ya,
baik secara bentuk maupun isi, itu tinggalkan. Ya. Kalau kemudian, wah kalau begitu bagaimana kalau kita meninggalkan adat ini, bikin adat baru yang bersesuaian dengan agama. Kalau satu adat itu bentuknya tidak baik tapi isinya baik, bentuknya rubah. Kalau sesuatu itu bentuknya baik tapi isinya tidak baik, isinya rubah. Tapi kalau bentuknya dan isinya tidak baik, bikin yang baru. Yang namanya adat itu ma'i'tada alaihin nas. Kalau hari ini kita menerima warisan adat atau budaya dari orang yang terdahulu, itu adalah karena sesuatu itu dikerjakan berulang-ulang. Tapi kalau kita hari ini kita membuat ya satu budaya baru, maka untuk orang setelah kita itu nanti akan jadi budaya. Ya. Misalnya ada budaya-budaya keagamaan. Dalam bulan Rabiul Awal kita memperingati Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya itu misalnya ada makan bersama. Pada bulan Rabiul Awal banyak makan bersama. Maka kalau kita melakukan itu berulang-ulang, itu jadi adat. Makan bersama itu jadi adat, kebiasaan. Maka orang yang datang setelah kita, dia akan merasa berat kalau tidak melakukan itu. Dia akan berusaha meneruskan. Maka tugas kita hari ini membuat adat yang baik, membangun kebiasaan yang baik, supaya generasi setelah kita nanti mewarisi hal-hal baik dari generasi kita. Yang namanya adat itu mutaghayyirah, dia selalu berubah dari waktu ke waktu. Ya. Dia selalu berkembang, ya. Dia selalu mengikuti perkembangan zaman. Karena itu kalau kita melihat ayat ini, saya mengajak kita semua, bapak-bapak, saudara-saudara yang hidup di generasi saat ini, mari kita bangun tata cara ya, bermasyarakat yang baik untuk menjadi budaya kita hari ini, sehingga bisa diteruskan oleh generasi-generasi setelah kita.